Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durlangga Putra, saya dari kelas A Malam dengan NIM saya 2190302074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekrutmen karyawan. Yang pertama, perusahaan menyusun struktur organisasi yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Di sini saya membawakan contoh struktur organisasi dari front office. Selanjutnya, perusahaan membuat lowongan pekerjaan dan di-share ke website ataupun medsos. Di dalam lowongan pekerjaan ini terdapat syarat-syarat yang dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut. Selanjutnya masuk ke proses seleksi. Proses seleksi terbagi menjadi 5. Yang pertama, penerimaan pendahuluan, dan yang kedua, tes-tes penyeleksian. Untuk tes-tes penyeleksian dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah tes kepribadian, tes pengetahuan, dan tes kemampuan. Selanjutnya yang ketiga, wawancara. Yang keempat, pemeriksaan referensi, dan yang kelima, penerimaan karyawan. Selanjutnya masuk ke proses rekrutmen. Yang pertama, membuat informasi lowongan pekerjaan dari si perusahaan dan disebar ke website ataupun medsos. Lalu semua lamaran masuk ke dalam storage berkas lamaran. Habis itu diseleksi berkas oleh si perusahaan. Selanjutnya masuk ke prosedur rekrutmen. Yang pertama, pengajuan permintaan karyawan. Nah, habis itu disetujui atau tidaknya tergantung dari proses seleksi yang tadi. Jika lulus atau dinyatakan lulus, akan dibuatkan surat penerimaan karyawan. Nah, jika sudah, akan masuk ke dalam masa orientasi. Masa orientasi itu 3 bulan. Nah, jika lulus akan dibuatkan surat pengangkatan karyawan. Jika tidak lulus, akan ditambah masa orientasi lagi 3 bulan lagi. Jadi total masa orientasi itu ada 6 bulan jika tidak lulus. Selanjutnya ini adalah contoh formulir permintaan tenaga kerja. Selanjutnya ada hasil evaluasi SDM dari pihak HRD maupun user. Di sini contohnya ada rekomendasi, maksudnya rekomendasi kayak si pelamar melihat lowongan tersebut di Instagram ataupun medsos ataupun web yang lainnya. Lalu pihak perusahaan akan memberitahukan gaji pokoknya berapa, tunjangan transportnya berapa, dan lain-lain. Selanjutnya ada formulir wawancara. Nah, formulir wawancara ini ada 2, wawancara yang pertama dengan HRD, wawancara keduanya dengan user. Selanjutnya ada formulir wawancara. Di sini terdapat tanda tangan dari pihak HRD dan pihak user. Di sini contoh pihak perusahaan atau maupun HRD sedang menyeleksi calon pelamar. Dan selanjutnya terdapat surat perjanjian kerja atau yang bisa disebut surat kontrak. Surat kontrak ini terdapat pasal-pasal dan tanda tangan oleh pihak perusahaan dan karyawan. Untuk yang ini harap dibaca pasal-pasalnya. Selanjutnya surat penugasan. Surat penugasan ini diisi oleh pihak perusahaan maupun HRD. Terima kasih.